Sekarang kita masuk ke materi turunan ya. Kalau misalnya ada kelas yang udah ibu jelaskan materi turunan, kalian bisa lihat ulang. Terus kalau misalnya ada kelas yang belum masuk ke materi turunan, mohon maaf. Sekarang ibu jelasin. Turunan itu terbagi menjadi dua ya. Bab yang kalian pelajari, yang pertama ini sifat turunan, terus nanti setelah sifat turunan selesai masuk ke implementasi turunan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih seperti itu kayaknya. Untuk sifat-sifat turunan dia ada beberapa. Yang pertama ini contohnya jika kalian ketemu fungsi Y sama dengan AX pangkat N, yang dikatakan turunan itu berarti pangkatnya berkurang. Maka turunannya turunan identik dengan tanda kutip ya. Kalian nyebutnya bisa Y aksen, F aksen, dan lain sebagainya. Jadi turunannya itu turunan dari Y adalah A dikali N. N-nya ini dari mana ibu? Dari pangkat N yang awal. X pangkat N min 1. Kenapa min 1? Sesuai dengan judulnya turunan. Turunan ini berarti pangkatnya berkurang 1. Masuk ke contoh. Y sama dengan 3X pangkat 2. Turunannya adalah 3 dikali 2. Ya, 3 dikali 2. X pangkat 2 dikurangi 1. Berarti hasilnya sama dengan 6X. Lagi, turunannya 4X pangkat 3. Fungsi dari 4X pangkat 3 turunannya adalah 4 dikali 3. 3-nya ini pangkat yang awal. X-nya pangkat 3 dikurangi 1. Sehingga hasilnya 4 kali 3, 12. X pangkat 3 dikurangi 1 jadi pangkat 2. Dan seterusnya. Atau boleh ada contoh lain. Ini soal yang identik sering keluar. Misalnya Y sama dengan 3X. Turunannya itu sama dengan, kalau tidak tertulis seperti ini pangkatnya, berarti dia pangkat 1. Berarti tinggal kalian tulis 3 turunannya. Atau kalau mau mengikuti rumus, berarti 3 dikali 1, X pangkat 1 min 1. Sama dengan 3 dikali X pangkat 0. Semua yang pangkatnya 0 hasilnya sama dengan 1. Berarti sama aja 3 dikali 1 sama dengan 3. Jadi turunan dari 3X atau 3X pangkat 1 adalah 3. Begitu juga nanti kalau ada soal Y sama dengan 6X. Ya berarti turunannya sama dengan 6. Seperti itu. Sekarang masuk ke sifat yang B. Y sama dengan X pangkat N. Di sini kan nggak ada koefisien. Kalau nggak ada koefisien berarti kalian anggap 1. Tapi bukan berarti ibu kenapa nggak ditulis. Semua yang koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Ini pun juga sama. Semua yang pangkatnya 1 tidak perlu ditulis. Seperti itu ya. Turunannya adalah 1 dikali N. Ini sengaja ibu tulis 1 biar kalian gak bingung. 1 dikali N. N itu dari pangkat yang awal. X pangkat N min 1. Sesuai, turunan itu pangkat selalu berkurang 1. Contoh, Y-nya itu sama dengan X pangkat 6. Berarti turunannya adalah, koefisiennya kan 1. Berarti 6 dikali 1. X pangkat 6 min 1. Sama dengan 6 X pangkat 5. Pangkat 5 itu berarti 6 dikurangi 1, 5. Yang kedua contohnya X pangkat 12. Berarti turunannya adalah 12 X pangkat 12 min 1. Sama dengan 12 X pangkat 11. Lagi, Y sama dengan A buka kurung BX plus minus C tutup kurung pangkat N. Turunannya seperti ini. Kalau bingung dengan pembacaan pembacaan rumusnya, langsung ke contoh soal. Y-nya sama dengan 3 buka kurung 2X plus 1 tutup kurung pangkat 3. Turunannya berarti gimana? 3 yang awal ini tetap kalian tulis. Dikali lagi dengan 3. Dari manakah datangnya 3 ini? Dari sini. Buka kurung 2X plus 1 pangkat 3 dikurangi 1. Kita kali lagi. Di dalamnya ini kan masih ada mengandung unsur X. Kalian turunkan. Turunan dari 2X sama seperti yang ini. Turunan dari 2X hasilnya sama dengan 2.
Berarti turunannya adalah 3 kali 3 kali 2, 18, buka kurung 2x plus 1 pangkat 3 dikurangi 1, 2. Ini turunannya. Lanjut lagi. Y sama dengan 3/4 buka kurung 3x min 2 tutup kurung pangkat 8. Jadi kalian tulis 3/4 tetap, nggak usah diapa-apain. Terus kalian kali 8. 8 ini dari mana, Bu? Dari sini, ya. Buka kurung 3x min 2 pangkat 8 min 1. Kenapa min 1? Sesuai dengan konsep awal dari turunan. Pangkat selalu berkurang, ya. Dikali di dalam kurung ini masih ada unsur X, kalian turunkan, berarti turunannya adalah 3. Nah, kalau pecahan seperti ini lihat ya, 4 dengan 8 bisa kalian coret kan, berarti sisa 2. 3 kali 2 kali 3 sama dengan 18. Buka kurung 3x min 2 pangkat 8 kurangi 1, 7. Dan seterusnya. Lanjut. Y sama dengan U dikali V. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah V aksen U. Y sama dengan 2x. Buka kurung 3x pangkat 2 ditambah 1. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kalian pakai sifat dari yang D. Yang dimana yang menjadi U adalah 2x, yang menjadi V-nya adalah 3x pangkat 2 plus 1. Kalau terbalik bagaimana, Ibu? Menurut Ibu nggak ada masalah karena dia perkalian. Perkalian itu bisa pakai sifat komutatif, kecuali pembagian baru nggak bisa. Jangan sampai terbalik. Ini U, ini V. Carilah dulu turunannya. U-nya kan tadi 2x ya. Berarti U aksennya sama dengan 2. V. V-nya itu 3x pangkat 2 plus 1. Berarti V-nya itu 3x pangkat 2 plus 1. Berarti V aksennya adalah 3 dikali 2 x pangkat 2 min 1 ditambah 0. Kenapa ditambah 0, Ibu? Karena setiap angka yang tidak ada unsur X ketika diturunkan hasilnya sama dengan 0. Jadi turunan V aksennya itu adalah 6X. Tinggal kalian substitusi. U aksen V ditambah V aksen U. U aksennya 2, V-nya 3X pangkat 2 plus 1, ditambah V aksennya 6X, U-nya itu 2X. Kalian kali pelangi, 2 dikali 3x pangkat 2 jadi 6x pangkat 2, ditambah 2 kali 1 jadi 2, tambah lagi 6x dikali 2x sama dengan 12x pangkat 2. Kelompokkan yang sama-sama ada unsur x-nya, jadi 12 tambah 6, 18x pangkat 2 ditambah 2. Inilah jawabannya. Seperti itu. Nanti boleh dipahami pelan-pelan ya. Lanjut ke yang E. Y sama dengan U per V. Ya. Nah, ini yang Ibu bilang, kalau yang bentuknya seperti ini jangan sampai terbalik, mana yang U, mana yang V. Kalau yang perkalian tidak masalah terbalik pun, karena memang sifat perkalian itu bisa mengandung sifat komutatif, tapi kalau pembagian dia nggak bisa. Bentuknya seperti ini, yang pembilang atau yang di atas itu udah pasti U, dan yang penyebut atau yang di bawah sudah pasti V. Step by step sama kayak yang tadi, kalian buat dulu U aksen dengan V aksennya. U-nya itu sama dengan 5X, berarti U aksen sama dengan 5. Terus V-nya sama dengan 2X pangkat 2 plus 3, berarti V aksennya sama dengan 2 dikali 2, 1 lagi dari sini, X pangkat 2 min 1 ditambah 0. Kenapa ada 0, Ibu? Karena 3 ini tidak ada unsur X-nya. Ketika diturunkan otomatis menjadi 0. Seperti itu. Jadi V aksen sama dengan 4X. Boleh langsung substitusi.
U aksen V min V aksen U per V pangkat 2. U aksennya 5, V-nya itu 2X pangkat 2 plus 3, dikurangi V aksennya 4X, U-nya itu 5X. Per, ini langsung aja dikurung 2X pangkat 2 plus 3 pangkat 2. Sama dengan 5 dikali 2x pangkat 2 10x pangkat 2, 5 dikali 3 ditambah 15 dikurangi 4x dikali 5x 20x per 2x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini boleh diurutkan 10x pangkat 2 dikurangi 20x ditambah 15 per 2x pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Ini udah termasuk hasil, Bu? Udah. Kalau kalian mau menyederhanakan yang di atas juga boleh, tapi kalau ini saja ini juga udah termasuk jawaban. Seperti itu ya. Oh, sama satu lagi. Ini seharusnya di atas tapi Bu lupa. Kayak tadi ya, misalnya nanti kalian ketemu fungsi y-nya itu 1500. Dia berupa angka, tapi sama sekali nggak ada unsur x-nya. Berarti turunannya adalah 0. Otomatis, berapapun angkanya, bahkan sampai 1 juta pun, kalau nggak mengandung unsur x ketika diturunkan sama dengan 0. Seperti itu. Boleh dipelajari dulu, nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan via grup atau via WA pribadi ya.